Di dalam penguraian tentang apa dan bagaimana itu wahyu panca gaib dan wahyu pancalaku, hidup ada di urutan nomor 3 atau di tengah-tengah kan posisinya. Itu kalau mengungkap sedulur papat kalimo pancer. Tapi kalau mengungkap diri lain, ya urutannya sudah lain ini kalau mengungkap diri. Kalau yang diungkap tentang diri berarti tentang dimensi kan, tentang lapisan, tentang partikel. Maka hidup ada di urutan nomor 6. Dia paling dekat dengan maha hidup, itu paling dekat. Karena dia ada di urutan nomor 6. Hidup yang menempati partikel ke-6 atau dimensi ke-6, ini yang disebut-sebut kalau di dalam istilah religinya disebut sebagai roh suci atau roh kudus. Kalau di dalam keilmuannya disebut juga sebagai sukmo sejati atau sukma sejati. Itu di dalam keilmuan. Kalau di dalam istilah supranaturalnya disebut-sebut juga sebagai indera ke-6. Nah, pencerahan tentang ini, jika harus saya ilustrasikan, kalau harus saya ilustrasikan sebuah lampu listrik di dalam kamar, ya, kalau harus saya ilustrasikan sebuah lampu listrik di dalam ruangan kamar, maka wujud manusia adalah bentuk ruangan kamar itu. Ya, bentuk ruangan kamarnya itu wujud manusia. Lah, 4 anasir atau sedulur papat ini isi ruangannya. Ya, isi ruangannya. Lampu itu adalah hidup. Cahaya dari lampu itu yang menerangi seluruh lekuk ruangan kamar itu adalah maha hidup. Itu penggambarannya. Itulah diri manusia itu seperti itu sesungguhnya. Bisa jeli nyimaknya? Kalau panjenengan jeli menyimaknya, mestinya panjenengan bisa menjawab pertanyaan saya berikut ini. Nah, kalau tentang 7 lapisan atau 7 alam, 7 dimensi atau 7 partikel atau 7 aku ini, pencerahannya adalah seperti itu. Maka yang disebut Tuhan berwujud tidak? Wujud.
Panjenengan juga jawab begitu, wujud. Saya sudah berpesan tadi, simak baik-baik. Ini penting banget. Ini tinggi banget. Nah, saya ulang sekali lagi. Tolong simak baik-baik. Kan panjenengan pengen kenal Tuhan kan? Nah, ini. Bagaimana mungkin panjenengan bisa mengenal Tuhan kalau tidak jeli menyimak ini? Ini uraian tentang Tuhan. Tujuh dimensi atau tujuh alam, tujuh lapisan, atau tujuh partikel, atau tujuh aku ini, kalau harus saya ilustrasikan sebagai lampu listrik di dalam ruangan kamar, maka kamar tersebut adalah wujudnya manusia. Jadi wujudnya manusia itu adalah kamar itu tadi. Sebagaimana bentuk wujudnya manusia, seperti itulah bentuk kamarnya. Empat anasir atau sedulur papat adalah isi kamarnya. Entah anasir yang mana yang jadi lemari, yang jadi bupet, yang jadi tempat tidur, yang mananya itu bukan hal yang penting. Yang penting itu empat anasir ini isinya kamar gitu. Isinya kamar tersebut. Lah, lampu listrik itu adalah hidup. Cahaya daripada lampu listrik itu, itulah maha hidup. Nah, sekarang pertanyaannya, dengan apa yang sudah saya jelaskan tadi, apakah maha suci? Kalau nyelimpang sedikit, jenengan gagal paham sih. Karena saya menggunakan kata maha suci, ketika saya ngomong Tuhan, jenengan sudah lain lagi penampakannya itu. Heran saya sama sampean itu. Nah, dengan apa yang sudah saya uraikan tadi, pertanyaannya, apakah yang dimaksud Tuhan, atau yang dimaksud maha suci, atau yang dimaksud maha hidup itu berwujud? Nah, kalau maha suci itu berwujud, coba pegang cahaya lampu itu, coba pegang. Jangan lampunya loh ya, cahayanya loh. Coba pegang, bisa enggak? Maha suci atau yang dimaksud Tuhan itu ada. Artinya yang dimaksud Tuhan itu ada, tapi nggak bisa dipegang. Karena tidak berwujud. Yang saya tanyakan tadi kan wujud. Ya. Yang dimaksud Tuhan itu ada. Buktinya ada. Lah cahaya lampu itu bisa dilihat kan? Ya. Bisa dilihat, Bu. Ini kan bisanya ke sana-sana, bisanya nampak semuanya karena cahaya lampu ini kan. Artinya cahaya lampu itu bisa dilihat. Coba pegang. Bisa enggak? Ada, namun tidak berwujud. Karena apa? Karena yang dimaksud Tuhan adalah cahaya. Cahaya yang mencahayai apapun itu, sehingga menjadi nampak terlihat. Kesimpulannya berarti kalau nggak ada yang dimaksud Tuhan, semua nggak terlihat kan? Semua menjadi tidak terlihat jika tidak ada Maha Suci, tidak ada Tuhan. Pertanyaan kedua, saya pengen panjenengan bisa jawab tanpa saya beritahu seperti tadi.
Dengan apa yang sudah saya uraikan tadi, berarti hidup itu berwujud apa tidak? Nah, yang lain. Berwujud. Kan saya gambarkan lampu tadi. Astagfirullahaladzim. Kalau hidup tidak berwujud, berarti wujud panjenengan itu sundel bolong. Enggak kasat mata. Nah, di sini akan menjawab sebuah pesan spiritual yang berbunyi, kenalilah dirimu, maka engkau akan mengenal aku. Nah, aku yang mana ini berarti? Ayo. Aku yang mana coba? Aku ketujuh, Bapak. Nah, berarti aku yang ketujuh. Lah, diri yang dimaksud berarti diri yang mana? Diri yang keenam. Nah, kenalilah dirimu, maka engkau akan mengenal aku. Aku yang dimaksud berarti aku yang ketujuh. Diri yang dimaksud berarti diri yang keenam. Jenengan harus klik ini, enggak klik, enggak bisa jenengan kenal hidup panjenengan, enggak bisa. Karena hidup panjenengan itu satu kesatuan dengan maha hidup. Kalau jenengan enggak klik ini enggak bisa jenengan. Karena ada 7 aku. Dan semuanya sama. Ada 7 aku dan semuanya sama. Sesungguhnya aku adalah batinnya manusia. Dan manusia adalah gambaran wujud kenyataanku, gambaran wujud dohirku. Berarti ketujuh aku ini kan sama semua. Nggak ada bedanya. Nah kalau jenengan nggak mudeng inilah, terus aku yang mana? Dianggap sama semua kan? Sesungguhnya aku adalah batinnya manusia. Maksudnya itu isinya manusia gitu loh ya. Batin yang dimaksud itu isi. Nah, manusia itu wadahnya. Sesungguhnya aku adalah batinnya manusia. Dan manusia itu adalah gambaran wujud dohirku,
gambaran wujud kenyataanku. Berarti ketujuh aku ini kan sama, nggak berbeda. Nah, kalau panjenengan nggak klik ini, wah tersesat jenengan. Bisa memuja aku yang ke-1, yaitu wujud. Atau mungkin bisa memuja aku yang kedua, yaitu mutmainah. Dan lain sebagainya. Lawang semuanya sama. Tidak berbeda sedikit pun.